"Tuan, jangan biarkan ayah tiri saya menemukan saya," pinta gadis kecil tunawisma itu kepada sang jutawan sambil memeluk adik laki-lakinya. Ditinggalkan dan terluka oleh masa lalu penuh kekerasan, ia sangat takut pada pria yang menjadi mimpi buruk terburuknya setelah kematian ibunya. Sang jutawan tersentuh oleh penderitaannya, membawanya ke rumah mewahnya dan berjanji akan melindunginya. Kini, dia harus memutuskan menghadapi masa lalunya atau terus melarikan diri darinya. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan beritahu kami dari kota mana kamu menonton. Kita lanjutkan. Hujan deras mengguyur kota Yogyakarta malam itu. Jalanan becek dan sepi, hanya beberapa pedagang kaki lima yang masih bertahan di bawah terpal yang melindungi dagangannya. Rina, gadis berusia 12 tahun, berlari kencang sambil menggendong adik laki-lakinya Bima, yang baru berusia 4 tahun. Nafasnya terengah-engah, kakinya telanjang dan berlumpur. Bajunya basah kuyup oleh air hujan yang tak henti-hentinya turun. Rina selalu menjadi anak yang pendiam dan pengamat. Sejak Ibu Ratna, ibunya yang lemah, meninggalkan mereka karena penyakit yang tak terdeteksi, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Pak Surya, pria yang seharusnya menjaga mereka, justru membuat hidup mereka seperti di neraka. Setiap malam Pak Surya pulang dengan mata merah dan tangan gemetar setelah menghabiskan uangnya untuk minum minuman keras. Amarahnya selalu dilampiaskan pada Rina dan Bima. "Kak, aku lapar," bisik Bima dengan suara lemah, kepalanya bersandar di bahu Rina. "Sebentar lagi, Dek, kita akan mencari tempat berteduh dan makanan," jawab Rina sambil terus berlari, matanya mencari-cari tempat yang aman untuk mereka. Jantungnya berdegup kencang, takut Pak Surya akan menemukan mereka. Rina berhenti sejenak di depan sebuah warung yang sudah tutup. Nafasnya masih terengah-engah. Dia mengintip dari balik dinding, memastikan tidak ada yang mengikuti. Telinganya masih bisa mendengar teriakan Pak Surya saat menyadari mereka telah kabur. Teriakan itu masih bergema di kepalanya, membuatnya gemetar, ketakutan. "Kemana kita akan pergi, Kak?" tanya Bima dengan mata berkaca-kaca. "Kita akan mencari tempat yang aman," jawab Rina, meski dia sendiri tidak tahu kemana harus pergi. Yogyakarta adalah kota yang besar dan mereka hanya anak-anak tanpa tujuan. Hujan semakin deras. Rina memutuskan untuk mencari perlindungan di Taman Alun-Alun Kidul. Di sana, setidaknya ada beberapa gazebo kecil yang bisa melindungi mereka dari hujan. Dengan langkah cepat, dia membawa Bima ke sana. Taman sudah sepi, lampu-lampu taman yang remang-remang memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan malam. Rina duduk di salah satu bangku di bawah gazebo, mendudukkan Bima di sampingnya. Tubuh mereka menggigil kedinginan. "Kak, kenapa kita harus pergi dari rumah?" tanya Bima polos. Rina menatap adiknya dengan tatapan sedih. Bagaimana menjelaskan pada anak seusia Bima bahwa mereka harus lari dari orang yang seharusnya melindungi mereka? Bagaimana menjelaskan tentang ketakutan yang dia rasakan setiap kali mendengar langkah kaki Pak Surya yang berat di tangga rumah? "Mereka? Karena kita perlu petualangan baru," jawab Rina berusaha tersenyum. "Kita akan menemukan tempat yang lebih baik untuk tinggal." Bima mengangguk meski tidak sepenuhnya mengerti. Perutnya berbunyi keras, mengingatkan mereka bahwa mereka belum makan sejak siang. "Tunggu di sini, Dik. Kakak akan mencari makanan," kata Rina sambil mengelus rambut Bima yang basah. Rina berjalan ke arah pedagang kaki lima yang masih buka di dekat taman. Dengan uang receh yang dia kumpulkan secara diam-diam selama berminggu-minggu, dia membeli sebungkus nasi kucing dan air mineral. Tidak banyak, tapi cukup untuk mengganjal perut mereka malam ini. Saat kembali ke gazebo, Rina terkejut melihat sosok pria yang berdiri di dekat Bima. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Apakah Pak Surya telah menemukan mereka? Namun, saat mendekat, dia menyadari bahwa itu bukan Pak Surya. Pria itu tinggi, berpakaian rapi dengan jas yang terlihat mahal meski basah oleh air hujan. Dia tampak berbicara dengan Bima dengan lembut. "Permisi," kata Rina dengan suara bergetar, mendekati adiknya dengan waspada. Pria itu menoleh. Wajahnya terlihat ramah, tidak seperti Pak Surya yang selalu menampakkan kemarahan. "Ah, kamu pasti kakaknya," kata pria itu dengan suara tenang.
Adikmu bilang kalian kabur dari rumah. Rina menatap Bima dengan tatapan menegur, tapi Bima hanya tersenyum polos. Dia terlalu kecil untuk memahami bahaya berbicara dengan orang asing. Kami hanya berjalan-jalan, jawab Rina gugup. Tidak ingin memberikan informasi terlalu banyak. Pria itu tersenyum tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. Di tengah hujan deras, dengan pakaian basah dan tanpa alas kaki, dia menunjuk kaki Rina yang telanjang dan kotor. Kalian pasti kedinginan dan kelaparan. Rina tidak menjawab, hanya memeluk bungkusan nasi yang dia beli lebih erat. Instingnya mengatakan untuk waspada, tapi ada sesuatu dari cara pria itu menatapnya yang membuatnya merasa aman. Namaku Rama Wijaya, kata pria itu, masih dengan suara tenang. Aku kebetulan lewat setelah menghadiri pertemuan di hotel dekat sini. Aku melihat kalian dan merasa harus memastikan kalian baik-baik saja. Rina masih ragu. Dia telah belajar untuk tidak mudah percaya pada orang dewasa. Pak Surya telah mengajarkannya bahwa orang dewasa bisa sangat berbahaya. Adikmu terlihat kedinginan, lanjut Rama. Aku punya rumah tidak jauh dari sini. Kalian bisa mengeringkan diri dan mendapatkan makanan hangat di sana. Besok, aku bisa membantu kalian pulang ke rumah atau mencari bantuan yang kalian butuhkan. Pulang ke rumah. Kata-kata itu membuat Rina gemetar. Dia tidak akan pernah kembali ke tempat itu, ke tangan Pak Surya yang kasar dan kejam. Kami tidak bisa pulang, kata Rina pelan. Matanya menatap tanah. Rama mengangguk seolah memahami. Kalau begitu, setidaknya izinkan aku memberi kalian tempat berlindung untuk malam ini. Besok kita bisa mencari solusi lain. Rina menatap Bima yang masih menggigil kedinginan. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Mereka tidak punya pilihan lain. Baiklah, kata Rina akhirnya. Tapi hanya untuk malam ini. Rama tersenyum dan mengangguk. Mobilku diparkir tidak jauh dari sini. Ayo. Dengan ragu-ragu, Rina menggandeng tangan Bima dan mengikuti Rama. Mereka berjalan melalui taman yang basah, menuju sebuah mobil mewah yang terparkir di tepi jalan. Rina belum pernah melihat mobil semewah itu kecuali di televisi. Masuklah, kata Rama sambil membuka pintu belakang mobil. Rina membantu Bima masuk terlebih dahulu sebelum dia sendiri masuk. Interior mobil terasa hangat dan nyaman, kontras dengan dinginnya malam dan hujan di luar. Rama masuk ke kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Rumahku di daerah Kaliurang, sekitar 30 menit dari sini, katanya sambil melirik melalui kaca spion. Kalian bisa beristirahat selama perjalanan. Mobil mulai bergerak meninggalkan taman. Rina menatap keluar jendela, melihat tetesan hujan yang membasahi kaca. Dia tidak tahu apa yang menunggu mereka, tapi untuk saat ini, setidaknya mereka telah melarikan diri dari Pak Surya. Setelah beberapa menit, Bima tertidur di pangkuan Rina, kelelahan setelah hari yang panjang dan menegangkan. Rina sendiri berusaha tetap terjaga. Matanya sesekali melirik ke arah Rama dengan waspada. Jangan khawatir, kata Rama seolah bisa membaca pikiran Rina. Kalian aman bersamaku, aku berjanji. Entah mengapa, Rina ingin mempercayainya. Mungkin karena kebaikan di matanya, atau mungkin karena dia terlalu lelah untuk berpikir jernih. Apapun itu, untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Rina merasa sedikit harapan muncul di hatinya yang ketakutan. Mobil terus melaju menembus hujan, membawa mereka menjauh dari kehidupan lama mereka, menuju ketidakpastian yang menanti di rumah Rama Wijaya. Rina tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam ini setidaknya mereka aman dari Pak Surya dan dari hujan yang tak henti-hentinya turun. Mobil mewah milik Rama memasuki sebuah gerbang besar yang terbuka secara otomatis. Rina yang hampir tertidur tersentak bangun. Matanya membelalak melihat pemandangan di hadapannya. Sebuah rumah, tidak, lebih tepat disebut istana, berdiri megah di tengah taman yang luas. Meski dalam kegelapan malam dan guyuran hujan, kemegahan rumah itu tetap tidak tersembunyikan. Kita sudah sampai, kata Rama sambil mematikan mesin mobil. Ayo masuk, kalian perlu mengeringkan diri dan istirahat. Rina mengguncang tubuh Bima dengan lembut. Bima, bangun, kita sudah sampai. Bima membuka matanya perlahan, masih setengah tertidur.
Dia menatap bingung ke arah rumah besar di hadapannya. "Kak, itu istana?" Rama tertawa kecil mendengar pertanyaan polos Bima. "Bukan istana, hanya rumah biasa," jawabnya rendah hati, meski jelas rumah itu jauh dari kata biasa. Mereka turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam rumah, berlindung dari hujan yang masih turun dengan deras. Begitu pintu terbuka, Rina dan Bima disambut oleh interior rumah yang mewah, lantai marmer yang mengkilap, tangga melingkar dengan pegangan ukiran kayu jati, dan lampu kristal besar yang menggantung di tengah ruang tamu. Semua itu membuat Rina merasa seperti berada di dalam mimpi. Seorang wanita paruh baya bergegas mendekati mereka. "Tuan Rama, saya sudah khawatir. Hujannya sangat deras." Kata-katanya terhenti saat melihat dua anak basah kuyup di samping Rama. "Bu, Siti, tolong siapkan kamar tamu untuk dua anak ini," kata Rama. "Dan juga pakaian kering serta makanan hangat." Bu Siti, yang tampaknya adalah pembantu rumah tangga, mengangguk cepat meski raut wajahnya menunjukkan kebingungan. "Baik, Tuan, akan saya siapkan segera." "Terima kasih, Bu Siti, selalu bisa diandalkan." Rama tersenyum padanya sebelum berpaling pada Rina dan Bima. "Bu Siti akan mengurus kalian. Dia sudah bekerja bersamaku selama belasan tahun. Kalian bisa mempercayainya." Rina mengangguk kaku, masih merasa tidak nyaman dengan kemewahan di sekelilingnya. Dia merasa tidak pantas berada di tempat seperti ini, dengan pakaian basah dan kaki berlumpur. "Ayo nak," kata Bu Siti dengan suara lembut, mengulurkan tangannya pada Bima. "Mari ikut saya. Saya akan menyiapkan air hangat dan pakaian bersih untuk kalian." Bima menatap Rina, menunggu persetujuannya. Rina mengangguk pelan, dan Bima pun menggenggam tangan Bu Siti. "Aku akan menyiapkan beberapa dokumen di ruang kerjaku," kata Rama. "Setelah kalian selesai, kita bisa bicara sambil makan malam." Rina dan Bima mengikuti Bu Siti menaiki tangga melingkar menuju lantai 2. Sepanjang koridor, Rina melihat lukisan-lukisan yang tampak mahal dan patung-patung antik. Dia tidak pernah membayangkan akan berada di tempat semewah ini. Bu Siti membuka pintu sebuah kamar yang luas. "Ini kamar kalian untuk malam ini," katanya. "Kamar mandinya ada di sebelah sana. Saya akan menyiapkan air hangat dan mencari pakaian yang sesuai untuk kalian." Rina menatap kamar itu dengan takjub. Sebuah tempat tidur king size dengan spray putih bersih, sofa empuk di sudut ruangan, televisi layar datar, dan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Kamar ini bahkan lebih besar dari seluruh rumah tempat mereka tinggal bersama Pak Surya. "Terima kasih, Bu," kata Rina pelan. Bu Siti tersenyum hangat. "Tidak perlu berterima kasih, nak. Tuan Rama memang selalu seperti ini, selalu menolong orang yang membutuhkan." Dia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. "Kalau boleh tahu bagaimana kalian bisa bertemu dengan Tuan Rama?" Rina menunduk, tidak siap untuk menceritakan kisah mereka. Kami bertemu di taman. Dia menawarkan bantuan karena hujan deras." Bu Siti mengangguk, tampak memahami keengganan Rina untuk berbicara lebih banyak. "Baiklah, saya akan menyiapkan air hangat dan pakaian untuk kalian. Setelah itu, kalian bisa turun untuk makan malam." Setelah Bu Siti keluar, Bima langsung melompat ke atas tempat tidur. "Kak, tempat tidurnya empuk sekali," serunya gembira, sejenak melupakan ketakutan dan kelelahan yang mereka alami. Rina tersenyum tipis melihat kegembiraan adiknya. Setidaknya, untuk malam ini Bima bisa tidur nyenyak tanpa takut terbangun oleh teriakan Pak Surya. Setelah mandi air hangat dan mengenakan pakaian bersih yang disiapkan Bu Siti, Rina dan Bima turun ke ruang makan. Di sana Rama sudah menunggu di meja makan yang penuh dengan berbagai hidangan. Kalian sudah selesai," kata Rama sambil berdiri menyambut mereka. "Duduklah, kalian pasti lapar." Bima langsung duduk dan menatap makanan di hadapannya dengan mata berbinar. Ada nasi putih, ayam goreng, sayur asem, tempe goreng, dan berbagai lauk lainnya yang membuat perut mereka berkeroncongan. "Silakan makan," kata Rama. "Jangan sungkan." Rina duduk dengan ragu-ragu, sementara Bima sudah mulai mengisi piringnya dengan semangat. Rina menatap Rama yang duduk di seberang meja, masih tidak mengerti mengapa pria kaya seperti dia mau menolong dua anak jalanan seperti mereka. "Jadi," kata Rama setelah mereka mulai makan, "boleh aku tahu nama kalian?" "Saya Rina, dan ini adik, saya Bima."
jawab Rina pelan. Senang berkenalan dengan kalian, Rina dan Bima, kata Rama dengan senyum tulus. Kalian bisa tinggal di sini selama yang kalian butuhkan. Rina berhenti mengunyah, terkejut dengan tawaran yang begitu murah hati. Tapi, kenapa? Kenapa Bapak mau membantu kami? Rama terdiam sejenak, tatapannya menerawang. Katakan saja aku mengerti bagaimana rasanya tidak memiliki tempat untuk pulang, jawabnya akhirnya. Dulu saat seusiamu, aku juga pernah berada dalam situasi sulit. Rina menatapnya tidak percaya. Bagaimana mungkin orang sekaya dan sesukses Rama pernah mengalami kesulitan? Tapi itu cerita untuk lain waktu, lanjut Rama, kembali tersenyum. Sekarang yang penting, kalian aman di sini. Mereka melanjutkan makan dalam keheningan yang nyaman. Setelah selesai, Bu Siti datang membawakan teh hangat dan kue-kue kecil untuk pencuci mulut. Jadi Rina, kata Rama sambil menyesap tehnya, maukah kau menceritakan padaku kenapa kalian kabur dari rumah? Rina menegang. Dia belum siap untuk berbagi cerita mereka, terutama di depan Bima. Dia tidak ingin Bima mengingat kembali hal-hal buruk yang telah mereka alami. Rama sepertinya menyadari ketidaknyamanan Rina. Tidak apa-apa jika kau belum siap bercerita, katanya pengertian. Mungkin Bima ingin menonton TV sementara kita berbicara. Bu Siti yang sedang membereskan meja makan langsung mengerti isyarat Rama. Bima, mau ikut Bu Siti? Ada film kartun bagus di TV Ruang Keluarga, tawarnya. Bima menatap Rina mencari persetujuan. Setelah Rina mengangguk, Bima pun mengikuti Bu Siti dengan senang. Setelah Bima pergi, Rama menatap Rina dengan tatapan serius. Sekarang, bisakah kau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin membantumu, Rina, tapi aku perlu tahu situasi sebenarnya. Rina menarik napas dalam-dalam mencoba mengumpulkan keberanian. Dia belum pernah menceritakan pada siapapun tentang apa yang terjadi di rumah mereka, tentang Pak Surya dan kekejamannya. Ibuku meninggal setahun yang lalu, mulai Rina dengan suara pelan. Setelah itu, kami tinggal bersama Pak Surya. Dia bukan orang yang baik. Dia sering mabuk dan suaranya bergetar, tidak mampu melanjutkan. Rama mengangguk, tidak memaksa Rina untuk melanjutkan. Dia menyakiti kalian, katanya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Rina mengangguk, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia selalu marah, selalu berteriak. Dia memukul kami, terutama saat dia pulang dalam keadaan mabuk. Kami harus pergi dari sana. Kau melakukan hal yang benar dengan melindungi adikmu, kata Rama. Suaranya lembut namun tegas. Tidak ada anak yang pantas diperlakukan seperti itu. Tapi sekarang dia pasti sedang mencari kami, kata Rina. Ketakutan kembali menguasainya. Jika dia menemukan kami, dia tidak akan menemukanmu di sini, kata Rama meyakinkan. Dan kalaupun dia mencoba, aku akan melindungi kalian. Rina ingin mempercayai kata-kata Rama, tapi ketakutannya pada Pak Surya sudah begitu dalam tertanam. Bapak tidak mengerti. Pak Surya itu, dia sangat menakutkan saat marah. Rina, kata Rama sambil menatap langsung ke mata Rina, aku berjanji padamu selama kalian di sini, tidak akan ada yang bisa menyakiti kalian. Rumah ini aman dan aku punya cukup pengaruh untuk memastikan kalian tetap aman. Ada sesuatu dalam suara Rama yang membuat Rina ingin mempercayainya. Mungkin karena ketulusan di matanya, atau mungkin karena Rina terlalu lelah untuk terus merasa takut. Besok, kita akan membicarakan langkah selanjutnya, lanjut Rama. Untuk saat ini, istirahatlah. Kalian sudah melalui banyak hal hari ini. Rina mengangguk. Terima kasih, Pak, untuk semuanya. Rama tersenyum hangat. Tidak perlu berterima kasih, dan tolong panggil saja aku Rama. Setelah percakapan itu, Rina mencari Bima yang ternyata sudah tertidur pulas di sofa ruang keluarga sambil memeluk bantal. Dengan lembut, dia membangunkan Bima dan membawanya kembali ke kamar mereka di lantai 2. Malam itu, berbaring di tempat tidur yang empuk dengan Bima yang tertidur nyenyak di sampingnya, Rina menatap langit-langit kamar. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Apakah mereka benar-benar aman di sini? Apakah Rama benar-benar bisa melindungi mereka dari Pak Surya? Dan yang paling mengganggunya,
Mengapa Rama begitu peduli pada mereka? Di tengah kebingungannya, Rina teringat kata-kata Rama bahwa dia pernah berada dalam situasi sulit saat seusia Rina. Apa yang terjadi padanya? Apa yang membuatnya menjadi orang yang begitu peduli pada anak-anak yang bahkan tidak dikenalnya? Sementara pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, Rina tidak menyadari bahwa di kamar lain di rumah besar itu, Rama juga terjaga. Dia duduk di depan jendela besar yang menghadap ke taman, menatap hujan yang masih turun. Di tangannya ada sebuah foto lama seorang wanita cantik yang tersenyum. Matanya menerawang, dipenuhi kenangan masa lalu yang tidak pernah bisa dia lupakan sepenuhnya. Sudah seminggu Rina dan Bima tinggal di rumah megah milik Rama. Selama itu, mereka mulai beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Bima tampak sangat menikmati tinggal di sana. Dia cepat akrab dengan Bu Siti dan para pembantu lainnya, serta dengan senang hati menjelajahi taman luas yang mengelilingi rumah. Rina, meski masih waspada, mulai merasa sedikit lebih nyaman. Rama memastikan mereka mendapatkan semua yang mereka butuhkan, pakaian baru, mainan untuk Bima, bahkan buku-buku untuk Rina. Rama juga membicarakan kemungkinan mendaftarkan mereka ke sekolah di dekat rumahnya. Pagi itu, Rina bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari baru saja mulai menembus tirai jendela kamar mereka. Bima masih tertidur pulas di sampingnya, memeluk boneka beruang pemberian Rama. Dengan hati-hati agar tidak membangunkan adiknya, Rina turun dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela. Dari jendela kamar di lantai 2, Rina bisa melihat taman belakang rumah yang indah. Ada kolam renang, gazebo, dan berbagai tanaman hias yang tertata rapi. Di ujung taman, Rina melihat Rama sedang duduk sendirian di bangku taman, tampak sedang merenungkan sesuatu. Didorong oleh rasa penasaran, Rina memutuskan untuk turun dan menghampirinya. Setelah mencuci muka dan mengganti baju tidurnya dengan pakaian sehari-hari, dia menuruni tangga dengan langkah hati-hati. "Selamat pagi, Rina," sapa Bu Siti yang sedang menyiapkan sarapan di dapur. "Kamu bangun pagi sekali hari ini." "Selamat pagi, Bu," balas Rina. "Saya mau ke taman sebentar." Bu Siti mengangguk. Pak Rama sudah di sana sejak subuh. Sepertinya dia sedang ada banyak pikiran. Rina berjalan melewati pintu belakang menuju taman. Udara pagi terasa segar dan menyenangkan. Burung-burung berkicau di pohon-pohon, dan bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Saat mendekati bangku taman tempat Rama duduk, Rina melihat pria itu sedang menatap sebuah foto lama di tangannya. Wajahnya terlihat sendu, kontras dengan ekspresi ramah yang biasa dia tunjukkan. "Pak Rama," panggil Rina pelan, tidak ingin mengagetkannya. Rama menoleh, cepat-cepat memasukkan foto itu ke dalam saku kemejanya. "Rina, selamat pagi," katanya. Berusaha tersenyum. "Kamu bangun pagi sekali." "Bapak juga," balas Rina, duduk di samping Rama dengan ragu-ragu. "Bu Siti bilang Bapak sudah di sini sejak subuh." Rama mengangguk. "Aku suka ketenangan pagi hari, membuatku bisa berpikir dengan jernih." Dia menatap ke arah matahari yang mulai naik di ufuk timur. "Bagaimana tidurmu? Apa kamu dan Bima nyaman di sini?" "Sangat nyaman," jawab Rina jujur. "Terima kasih untuk semuanya, Pak." "Sudah kubilang, panggil saja aku Rama," kata Rama dengan senyum tulus. Rina mengangguk meski masih merasa canggung. "Rama, boleh saya bertanya sesuatu?" "Tentu, apa saja. Mengapa Rama begitu baik pada kami? Maksudku, Rama bahkan tidak mengenal kami sebelumnya." Rama terdiam sejenak, tatapannya kembali menerawang. "Apa kamu percaya pada takdir, Rina?" tanyanya akhirnya. Rina menggeleng bingung. "Saya tidak tahu." "Aku percaya bahwa pertemuan kita bukan kebetulan," kata Rama. "Saat aku melihatmu dan Bima di taman malam itu, aku melihat diriku sendiri bertahun-tahun yang lalu." "Rama pernah seperti kami?" tanya Rina tidak percaya. Rama mengangguk. "Dulu saat usiaku 10 tahun, tidak jauh berbeda dengan usiamu sekarang. Aku juga hidup dalam ketakutan. Ayahku..." Dia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Ayahku bukan orang yang baik. Dia kasar dan sering memukul ibuku dan aku." Rina menatap Rama dengan terkejut. Sulit membayangkan pria sukses dan kuat di hadapannya ini pernah menjadi anak yang ketakutan seperti dirinya.
Suatu hari, ibuku memutuskan untuk melarikan diri bersamaku, lanjut Rama. Kami pergi di tengah malam, sama seperti kalian. Tapi kami tidak seberuntung kalian. Kami tidak punya tempat untuk pergi, tidak ada yang membantu kami. Lalu apa yang terjadi? Tanya Rina, terbawa oleh cerita Rama. Kami hidup berpindah-pindah selama bertahun-tahun. Ibuku bekerja keras untuk membiayai hidupku, memastikan aku bisa sekolah meski dalam keterbatasan. Dia selalu berkata bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Rama tersenyum tipis teringat ibunya. Dan dia benar. Aku berhasil mendapatkan beasiswa ke universitas lalu membangun bisnisku sendiri. Dan Ibu Rama, di mana dia sekarang? Tanya Rina polos. Wajah Rama berubah sedih. Ibuku meninggal tepat sebelum aku lulus kuliah. Dia tidak sempat melihat kesuksesanku. Dia mengeluarkan foto dari sakunya, menunjukkannya pada Rina. Ini ibuku. Rina melihat foto seorang wanita cantik dengan senyum hangat, sangat mirip dengan Rama. Dia sangat cantik, kata Rina. Ya, dia adalah wanita paling cantik dan kuat yang pernah ku kenal, kata Rama, matanya berkaca-kaca. Saat aku melihatmu melindungi Bima, aku teringat pada ibuku. Bagaimana dia selalu melindungiku, apapun yang terjadi. Rina merasa matanya juga mulai basah. Ibu saya juga selalu melindungi kami dari Pak Surya, tapi setelah dia meninggal, tidak ada lagi yang bisa melindungi kami. Rama menyimpan kembali foto itu di sakunya. Itulah mengapa aku ingin membantu kalian, Rina. Karena dulu aku dan ibuku tidak mendapatkan bantuan seperti itu. Aku ingin memberikan pada kalian kesempatan yang tidak kami dapatkan. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Jadi, kata Rama akhirnya, aku sudah berbicara dengan pengacaraku tentang situasi kalian. Ada beberapa opsi yang bisa kita pertimbangkan untuk masa depan kalian. Opsi? Tanya Rina kembali merasa cemas. Apakah ini berarti mereka tidak bisa tinggal di sini lagi? Ya, salah satunya adalah mengajukan permohonan hak asuh sementara untukku, sehingga kalian bisa tinggal di sini secara legal, jelas Rama. Tapi untuk itu, kita perlu membuktikan bahwa Pak Surya memang tidak layak mengasuh kalian. Jantung. Rina berdegup kencang. Itu berarti kami harus berhadapan dengan Pak Surya lagi? Rama menggeleng. Tidak secara langsung, pengacaraku yang akan menangani semuanya. Kamu hanya perlu menceritakan apa yang terjadi pada pihak berwenang, dan mereka akan menilai situasinya. Rina menggigit bibirnya, merasa takut, membayangkan harus menceritakan semua yang Pak Surya lakukan pada mereka kepada orang asing, membuatnya gemetar. Rama menyadari ketakutan Rina, menyentuh pundaknya dengan lembut. Kamu tidak sendirian dalam hal ini, Rina. Aku akan mendampingimu setiap langkah. Sebelum Rina bisa menjawab, mereka mendengar suara langkah kaki kecil mendekati mereka. Bima berlari ke arah mereka dengan wajah ceria. Kak Rina, Pak Rama, serunya gembira. Bu Siti bilang sarapan sudah siap. Rama tersenyum dan berdiri. Baiklah jagoan, ayo kita sarapan. Rina juga berdiri, pikirannya masih dipenuhi oleh percakapan mereka. Saat mereka berjalan kembali ke rumah, Bima dengan riang melompat-lompat di depan mereka seperti tidak memiliki beban apapun. Rama, kata Rina pelan agar Bima tidak mendengar, apakah Pak Surya bisa menemukan kami di sini? Rama menatapnya dengan serius. Aku tidak akan berbohong padamu, Rina. Ada kemungkinan dia mencari kalian, tapi percayalah, rumah ini aman. Ada penjaga keamanan 24 jam. Dan tidak ada yang bisa masuk tanpa izin. Rina mengangguk, berusaha menenangkan diri. Dan tentang permohonan hak asuh itu, apakah itu berarti kami bisa tinggal di sini selamanya? Jika itu yang kalian inginkan, ya, jawab Rama. Tapi kita akan membicarakannya lebih lanjut nanti. Sekarang ayo kita sarapan. Mereka masuk ke dalam rumah, disambut oleh aroma lezat masakan Bu Siti. Di meja makan, sudah tersedia nasi goreng, telur mata sapi, dan berbagai lauk lainnya. Bima sudah duduk di kursinya, tidak sabar untuk mulai makan. Saat mereka sarapan bersama, Rina diam-diam mengamati Rama. Ada begitu banyak yang ingin dia tanyakan padanya tentang masa lalunya, tentang ayahnya yang kasar, dan tentang bagaimana dia bisa menjadi orang sukses seperti sekarang. Tapi untuk saat ini,
Dia merasa cukup mengetahui bahwa Rama memahami penderitaan mereka karena dia sendiri pernah mengalaminya. Setelah sarapan, Rama pamit untuk pergi ke kantornya. "Aku akan pulang sore nanti," katanya. "Pengacaraku Pak Agus akan datang sekitar jam 2 siang untuk membicarakan masalah hak asuh. Tidak perlu khawatir, dia orang baik dan bisa dipercaya." Rina mengangguk meski masih merasa cemas. "Baik Rama, Bu Siti akan menemani kalian," tambah Rama. "Oh, dan Rina, di ruang kerjaku ada banyak buku. Kamu boleh membacanya jika kamu mau." Mata Rina berbinar. Dia selalu suka membaca, tapi di rumah Pak Surya tidak ada banyak buku. "Terima kasih Rama." Setelah Rama pergi, Rina memutuskan untuk mengunjungi ruang kerja Rama. Ruangan itu berada di lantai 1, di samping ruang tamu. Saat membuka pintu, Rina terkesima melihat dinding-dinding yang dipenuhi rak buku dari lantai hingga langit-langit. "Wah," gumamnya takjub, memasuki ruangan. Di tengah ruangan ada meja kerja besar dari kayu jati dengan komputer dan beberapa tumpukan dokumen. Di sudut ruangan ada sofa nyaman dan meja kecil, tampaknya tempat Rama membaca. Rina berjalan perlahan mengelilingi ruangan, jarinya menyusuri punggung buku-buku yang tertata rapi. Ada buku tentang bisnis, hukum, filosofi, dan juga banyak novel klasik. Saat dia mendekati meja kerja Rama, matanya tertuju pada sebuah foto berbingkai yang diletakkan di sudut meja. Foto itu menunjukkan Rama bersama seorang wanita cantik berambut panjang. Keduanya tersenyum bahagia. Rina mengambil foto itu, penasaran. Wanita dalam foto itu bukan ibu Rama yang dia lihat di foto tadi pagi. "Siapa dia?" gumam Rina pada diri sendiri. "Itu Mbak Ayu, istri Pak Rama," suara Bu Siti mengagetkan Rina dari belakang. Rina cepat-cepat meletakkan kembali foto itu. "Maaf Bu, saya tidak bermaksud." "Tidak apa-apa nak," kata Bu Siti dengan senyum pengertian. "Pak Rama memang mengizinkanmu masuk ke sini." "Istri Pak Rama? Saya tidak tahu Pak Rama sudah menikah," kata Rina bingung. "Selama seminggu tinggal di rumah ini, dia tidak pernah melihat wanita itu." Bu Siti menghela napas panjang, wajahnya berubah sedih. "Mbak Ayu sudah tidak ada nak. Dia meninggal 3 tahun lalu dalam kecelakaan mobil." Rina terkesiap. "Oh, saya tidak tahu, maafkan saya." "Tidak apa-apa, itu memang bukan hal yang mudah dibicarakan," kata Bu Siti. "Pak Rama sangat terpukul saat itu. Mereka baru menikah 1 tahun saat kecelakaan itu terjadi." Rina menatap kembali foto itu dengan sedih. Sekarang dia mengerti mengapa kadang-kadang dia melihat kesedihan di mata Rama. Dia juga mengerti mengapa Rama tinggal sendiri di rumah sebesar ini. "Mbak Ayu adalah wanita yang sangat baik," lanjut Bu Siti. "Dia selalu bermimpi punya anak, tapi mereka belum sempat dikaruniai anak sebelum..." Suaranya terhenti. Rina merasa matanya mulai basah. Dia merasa ada ikatan tak terlihat yang menghubungkannya dengan Rama. Mereka sama-sama telah kehilangan orang yang mereka cintai dan sama-sama harus belajar hidup dengan luka itu. "Itulah sebabnya Pak Rama sangat senang saat membawa kalian ke sini," kata Bu Siti. "Sejak Mbak Ayu meninggal, dia seperti kehilangan semangat hidup. Tapi sejak kalian datang, saya melihat kembali cahaya di matanya." Rina tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menatap foto Rama dan Ayu, bertanya-tanya bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang sangat dicintai seperti itu. "Nah, saya ke sini untuk memberitahumu bahwa Bima mencarimu," kata Bu Siti, mengubah topik pembicaraan. "Dia ingin main di taman." Rina mengangguk dan meletakkan kembali foto itu. "Baik Bu, saya akan menyusulnya." Saat Rina berjalan keluar dari ruang kerja Rama, dia merasa memahami Rama lebih dalam. Pria itu tidak hanya menyelamatkan mereka karena teringat pada masa lalunya sendiri, tapi juga karena dia sendiri membutuhkan seseorang untuk disayangi, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh istrinya. Di taman, Bima sedang bermain ayunan, tertawa riang saat Bu Siti mendorongnya semakin tinggi. Rina tersenyum melihat adiknya begitu bahagia. Untuk pertama kalinya sejak ibu mereka meninggal, Rina merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka bisa memiliki kehidupan normal dan bahagia lagi. Tapi di sudut hatinya, ketakutan akan Pak Surya masih bersarang. Bagaimana jika dia menemukan mereka?
Bagaimana jika dia datang dan menghancurkan kehidupan baru yang mulai mereka bangun? 2 bulan telah berlalu sejak Rina dan Bima mulai tinggal di rumah Rama. Kehidupan mereka telah berubah drastis. Bima sudah mulai bersekolah di taman kanak-kanak dekat rumah, sementara Rina masuk ke sekolah dasar di kawasan elit Kaliurang. Awalnya, Rina merasa tidak nyaman berada di antara anak-anak dari keluarga kaya, tapi berkat dukungan Rama dan kecerdasannya sendiri, dia mulai beradaptasi dengan baik. Proses hukum untuk mendapatkan hak asuh sementara juga berjalan lancar. Pak Agus, pengacara Rama, berhasil mengajukan permohonan hak asuh sementara dengan bukti-bukti kuat tentang perilaku kasar Pak Surya. Rina harus menghadiri beberapa pertemuan dengan petugas sosial dan psikolog anak yang meskipun menegangkan, berhasil dia lalui dengan keberanian luar biasa. Namun di tengah kehidupan baru yang semakin stabil, Rina masih sering terbangun di tengah malam, bermimpi buruk tentang Pak Surya yang datang menyeret mereka kembali. Pada malam-malam seperti itu, dia akan duduk di tepi tempat tidur, menatap Bima yang tertidur pulas dan bertanya-tanya apakah kebahagiaan mereka saat ini akan bertahan lama. Pada suatu Sabtu pagi, Rama mengajak Rina dan Bima ke Malioboro, pusat perbelanjaan terkenal di Yogyakarta. Itu adalah pertama kalinya mereka pergi ke tempat ramai sejak tinggal bersama Rama. "Kalian bisa memilih apa saja yang kalian inginkan," kata Rama saat mereka berjalan di sepanjang jalan Malioboro yang ramai. "Anggap saja ini hadiah untuk keberhasilan kalian di sekolah." Bima melompat kegirangan, matanya berbinar melihat berbagai mainan dan makanan yang dijajakan di sepanjang jalan. Rina, meski senang, tetap waspada. Matanya terus memindai keramaian, setengah takut akan melihat sosok Pak Surya di antara orang-orang yang berlalu lalang. Mereka memasuki sebuah toko buku besar. Rama tahu Rina sangat menyukai buku, dan dia ingin membelikan beberapa buku baru untuknya. "Pilihlah buku yang kamu suka," kata Rama pada Rina. "Aku akan menemani Bima melihat-lihat buku gambar di bagian anak-anak." Rina mengangguk dan mulai menjelajahi rak-rak buku dengan antusias. Sudah lama dia ingin membaca novel-novel karya penulis terkenal. Dia berjalan perlahan di antara rak-rak tinggi, jarinya menyusuri punggung buku-buku yang tertata rapi. Saat sedang asyik memilih buku, Rina merasakan seseorang memperhatikannya. Dia menoleh dan melihat seorang pria berdiri tidak jauh darinya, menatapnya dengan intens. Jantung Rina seolah berhenti berdetak saat mengenali wajah itu. Pak Surya. Seluruh tubuh Rina membeku. Bagaimana mungkin Pak Surya bisa menemukannya di sini? Apakah ini hanya kebetulan? Atau Pak Surya memang telah mengikuti mereka? "Rina," kata Pak Surya dengan suara rendah yang sangat dikenalnya, suara yang selalu membuatnya gemetar ketakutan. "Akhirnya aku menemukanmu." Rina mundur beberapa langkah, buku di tangannya jatuh ke lantai. Dia ingin berteriak memanggil Rama, tapi suaranya seolah tercekat di tenggorokan. "Jangan berpikir untuk lari," kata Pak Surya, melangkah mendekatinya. "Kau dan adikmu harus pulang bersamaku. Kalian milikku." "Tidak." Rina akhirnya berhasil bersuara meski lemah. "Kami tidak akan kembali." Wajah Pak Surya mengeras. "Kau pikir kau bisa lari dariku? Kau pikir pria kaya itu bisa melindungimu? Dia hanya memanfaatkanmu, Rina. Dia punya motif tersembunyi." "Kau salah," bantah Rina. Keberaniannya mulai tumbuh. "Rama baik pada kami. Dia tidak sepertimu." Pak Surya tertawa sinis. "Kau masih terlalu kecil untuk mengerti dunia orang dewasa, Rina. Tidak ada yang benar-benar peduli padamu kecuali aku. Kau tidak pernah peduli pada kami," kata Rina. Suaranya bergetar karena amarah dan ketakutan. "Kau hanya peduli pada dirimu sendiri." Pak Surya melangkah maju, tangannya terulur untuk mencengkeram lengan Rina. "Kau akan pulang bersamaku sekarang juga." Rina mundur lagi, punggungnya menabrak rak buku. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Dia memejamkan mata, bersiap untuk yang terburuk. "Jauhkan tanganmu darinya." Suara tegas Rama memecah ketegangan. Rina membuka matanya dan melihat Rama berdiri di belakang Pak Surya. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang terkendali. Di belakangnya, Bima bersembunyi, menatap Pak Surya dengan ketakutan. Pak Surya berbalik, menghadapi Rama.
Siapa kau berani ikut campur urusanku dengan anakku? Mereka bukan anakmu, kata Rama tenang namun tegas, dan kau tidak memiliki hak untuk menyentuh mereka lagi. Oh, jadi kau pria kaya yang menculik anak-anakku, kata Pak Surya dengan nada mengejek. Apa motifmu sebenarnya, ha? Apa yang kau inginkan dari mereka? Rama tidak terpancing. Satu-satunya yang kuinginkan adalah keselamatan dan kebahagiaan mereka. Sesuatu yang jelas tidak pernah kau berikan. Kau tidak tahu apa-apa tentang kami, desis Pak Surya. Mereka milikku secara hukum dan aku bisa menuntutmu atas penculikan. Silakan coba, tantang Rama dengan tenang. Aku sudah mengajukan permohonan hak asuh sementara. Dan dengan bukti-bukti perlakuan kasarmu pada mereka, kau tidak akan punya kesempatan. Wajah Pak Surya memerah karena amarah. Kau pikir uangmu bisa membeli segalanya, termasuk keadilan? Bukan, uang yang berbicara di sini, tapi kebenaran, kata Rama. Rina dan Bima berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, jauh dari kekerasan dan ketakutan. Pak Surya menatap Rina dengan tajam. Kau memberitahunya. Kau mengadu padanya tentang apa yang terjadi di rumah kita. Rina yang kini merasa lebih berani dengan kehadiran Rama mengangguk. Ya, aku menceritakan semuanya tentang bagaimana kau selalu mabuk, bagaimana kau memukul kami, bagaimana kau membuat hidup kami seperti di neraka. Kau gadis tidak tahu. Terima kasih, geram Pak Surya. Setelah semua yang kulakukan untukmu, yang kau lakukan, potong Rina. Suaranya bergetar karena emosi. Kau tidak pernah melakukan apa-apa untuk kami, kecuali menyakiti kami. Kau bahkan tidak bekerja. Kau menghabiskan uang ibu untuk minum minuman keras. Pak Surya tampak terkejut dengan keberanian Rina yang tidak pernah dia tunjukkan sebelumnya. Selama ini Rina selalu diam dan takut padanya. Aku menyarankanmu untuk pergi sekarang, kata Rama, melangkah maju sehingga berdiri di antara Rina dan Pak Surya. Sebelum aku memanggil keamanan. Pak Surya menatap Rama dengan penuh kebencian, lalu matanya beralih pada Rina dan Bima. Ini belum berakhir, ancamnya. Aku akan mendapatkan kalian kembali bagaimanapun caranya. Dengan kata-kata itu, Pak Surya berbalik dan pergi, mendorong beberapa pengunjung toko yang mulai berkumpul karena keributan. Setelah Pak Surya menghilang dari pandangan, Rina merosot ke lantai, kakinya lemas karena ketegangan yang baru saja dia alami. Bima berlari ke arahnya memeluknya dengan erat. Kak Rina, aku takut, bisik Bima, air mata mulai membasahi pipinya. Tidak apa-apa, Dik, Rina menenangkannya, meski suaranya sendiri bergetar. Kita aman sekarang. Rama berlutut di samping mereka, wajahnya penuh kekhawatiran. Kalian tidak apa-apa, Rina mengangguk lemah. Kami baik-baik saja, terima kasih Rama. Bagaimana dia bisa menemukan kalian di sini? Tanya Rama, lebih kepada diri sendiri. Aku tidak tahu, jawab Rina. Mungkin dia melihat kami saat kita berjalan di Malioboro. Rama mengangguk, wajahnya serius. Kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Dia jelas tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka memutuskan untuk pulang lebih awal. Selama perjalanan pulang, Bima tertidur di pangkuan Rina, kelelahan setelah ketegangan yang mereka alami. Rina menatap keluar jendela mobil, pikirannya dipenuhi ketakutan akan ancaman Pak Surya. Jangan khawatir, kata Rama, seolah bisa membaca pikiran Rina. Aku tidak akan membiarkannya menyakiti kalian lagi. Tapi bagaimana jika dia benar-benar mencoba membawa kami kembali? Tanya Rina, suaranya pelan agar tidak membangunkan Bima. Dia tidak akan bisa, kata Rama tegas. Kita sudah memiliki bukti-bukti kuat tentang perilaku kasarnya. Tidak ada hakim yang akan memberikan hak asuh padanya setelah mengetahui apa yang telah dia lakukan pada kalian. Tapi dia tidak akan menyerah, kata Rina, mengingat tatapan penuh kebencian Pak Surya. Aku tahu dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kami kembali. Rama menatapnya melalui kaca spion. Rina, dengarkan aku. Aku berjanji padamu, selama aku hidup, aku tidak akan membiarkan dia menyakiti kalian lagi. Percayalah padaku. Di depan, keyakinan dan tekad dalam suara Rama yang membuat Rina ingin mempercayainya. Tapi bayangan Pak Surya yang menemukan mereka hari ini telah mengguncang rasa amannya.
Sesampainya di rumah, Rama langsung menelepon Pak Agus untuk memberitahukan tentang pertemuan mereka dengan Pak Surya. Rina mendengar Rama berbicara dengan serius di ruang kerjanya, membahas langkah-langkah hukum yang bisa mereka ambil untuk memastikan keamanan Rina dan Bima. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Dia berbaring di samping Bima yang tertidur lelap, matanya menatap langit-langit kamar. Pertemuannya dengan Pak Surya terus berputar di kepalanya. Bagaimana tatapan kebencian pria itu? Bagaimana ancamannya terdengar begitu nyata? Rina bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela. Dari sana dia bisa melihat gerbang rumah Rama yang dijaga oleh 2 orang satpam. Rama telah menambah keamanan rumahnya sejak mereka pulang tadi siang. Tapi apakah itu cukup untuk menghentikan Pak Surya? Suara ketukan pelan di pintu mengejutkan Rina. Dia berbalik dan melihat Rama berdiri di ambang pintu. "Kau belum tidur?" tanya Rama lembut. Rina menggeleng. "Saya tidak bisa tidur." Rama masuk ke dalam kamar dan berjalan ke arah Rina. "Aku juga," akunya. "Terlalu banyak yang kupikirkan." Mereka berdiri berdampingan di depan jendela, menatap kegelapan malam di luar. "Rina," kata Rama pelan, "ada yang ingin kubicarakan denganmu." Rina menoleh menatap Rama dengan penasaran. "Apa itu?" "Aku sudah berbicara dengan Pak Agus," kata Rama. "Dia menyarankan langkah yang lebih permanen untuk melindungi kalian." "Langkah permanen?" tanya Rina, tidak mengerti. Rama mengangguk, wajahnya serius. "Adopsi. Aku ingin mengadopsi kalian secara resmi jika kalian setuju." Rina terkesiap, tidak menyangka Rama akan mengusulkan hal seperti itu. "Adopsi? Maksudnya, Rama ingin menjadi ayah kami?" "Ya," jawab Rama. "Itu akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kalian. Pak Surya tidak akan bisa mengklaim kalian lagi, dan..." Dia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Dan aku memang ingin kalian menjadi bagian dari keluargaku secara permanen." Rina tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, dia sangat menyayangi Rama dan merasa aman bersamanya. Tapi di sisi lain, adopsi terdengar begitu final, seolah-olah mereka benar-benar akan meninggalkan semua kenangan tentang ibu mereka. "Kau tidak perlu menjawab sekarang," kata Rama, melihat kebingungan di wajah Rina. "Pikirkan saja dulu, dan ingat, apapun keputusanmu, aku akan tetap melindungi kalian." Rina mengangguk pelan. "Terima kasih Rama, saya akan memikirkannya." Rama tersenyum dan menepuk pundak Rina dengan lembut. "Sekarang, cobalah untuk tidur. Besok kita bisa membicarakannya lagi jika kau mau." Setelah Rama keluar, Rina kembali ke tempat tidur, berbaring di samping Bima. Pikirannya dipenuhi oleh tawaran Rama, adopsi, menjadi bagian resmi dari keluarga Rama, memiliki ayah yang baik dan menyayangi mereka, bukan seperti Pak Surya yang hanya membawa ketakutan dan kekerasan. Tapi, bagaimana dengan ibu mereka? Akankah mereka melupakan Ibu Ratna jika mereka menjadi anak Rama? Dan bagaimana dengan Pak Surya? Akankah dia membiarkan mereka begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Rina hingga dia akhirnya tertidur karena kelelahan dengan satu tangan protektif memeluk Bima, seolah takut adiknya akan direnggut darinya saat dia tertidur. Seminggu telah berlalu sejak pertemuan mereka dengan Pak Surya di Malioboro. Selama itu, kehidupan di rumah Rama menjadi lebih waspada. Rama memperkuat keamanan rumahnya, menambah jumlah penjaga, dan bahkan memasang sistem keamanan baru dengan kamera pengawas di sekeliling rumah. Rina dan Bima tidak diizinkan pergi ke sekolah tanpa diantar dan dijemput oleh sopir Rama, dan mereka tidak lagi pergi ke tempat umum yang ramai. Tawaran Rama untuk mengadopsi mereka masih menggantung di udara. Rina belum memberikan jawaban dan Rama tidak memaksanya. Dia memberi Rina waktu untuk memikirkannya dengan matang. Pagi itu, Rina duduk di teras belakang rumah, menatap taman yang indah. Bima sedang bermain dengan Bu Siti di dekat kolam ikan, tertawa riang saat memberi makan ikan-ikan koi. Suasana tampak damai, tapi pikiran Rina jauh dari kata tenang. "Boleh aku bergabung denganmu?" tanya Rama, berdiri di belakang Rina dengan 2 cangkir teh di tangannya.
Rina mengangguk dan Rama duduk di sampingnya menyerahkan satu cangkir teh padanya. "Terima kasih," kata Rina, menerima teh itu dengan kedua tangannya. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman selama beberapa saat, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. "Kau masih memikirkan tawaranku?" tanya Rama akhirnya, tatapannya lembut. Rina mengangguk. "Ya, saya hanya bingung." "Apa yang membuatmu bingung?" tanya Rama sabar. Rina menarik napas dalam-dalam. "Saya takut jika kami diadopsi, kami akan melupakan ibu kami." Rama tersenyum pengertian. "Rina, adopsi tidak berarti kalian harus melupakan ibu kalian. Justru sebaliknya, aku ingin kalian selalu mengenang dan menghormati ibumu. Dia adalah wanita luar biasa yang telah membesarkan dua anak hebat seperti kalian." "Tapi, bukankah itu berarti Rama akan menjadi ayah kami?" tanya Rina masih bingung. "Padahal Rama bukan ayah kami yang sebenarnya." "Aku memang bukan ayah biologis kalian," kata Rama, "tapi aku ingin menjadi ayah dalam segala hal yang penting, melindungi kalian, mendukung kalian, menyayangi kalian. Keluarga tidak selalu ditentukan oleh ikatan darah, Rina. Terkadang keluarga adalah orang-orang yang kita pilih untuk dicintai dan dilindungi." Kata-kata Rama menyentuh hati Rina. Dia tidak pernah memikirkannya dengan cara seperti itu. "Dan bagaimana dengan Pak Surya?" tanya Rina, kembali merasa cemas. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Wajah Rama berubah serius. Itulah mengapa adopsi ini penting. Dengan adopsi resmi, Pak Surya tidak akan memiliki klaim hukum atas kalian lagi. Dia tidak akan bisa membawa kalian kembali, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. "Tapi bagaimana jika dia tetap mencoba?" desak Rina, teringat ancaman Pak Surya di toko buku. "Maka kita akan menghadapinya bersama," kata Rama tegas. "Aku tidak akan membiarkannya menyakiti kalian lagi, Rina. Itu janjiku padamu." Rina menatap Rama, mencari keraguan di matanya. Tapi yang dia temukan hanyalah keyakinan dan kasih sayang yang tulus. Untuk pertama kalinya sejak Rama menawarkan adopsi, Rina merasa yakin bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Saya pikir saya setuju," kata Rina akhirnya. "Tapi saya perlu berbicara dengan Bima dulu." Rama mengangguk, tersenyum lega. "Tentu, ini keputusan yang harus kalian buat bersama." Rina memanggil Bima yang masih asyik bermain dengan ikan-ikan koi. Dengan enggan, Bima meninggalkan kolam ikan dan berlari ke arah mereka. "Ada apa, Kak?" tanya Bima. Pipinya merah karena terlalu bersemangat bermain. "Bima, ada yang ingin kakak dan Pak Rama bicarakan denganmu," kata Rina, menepuk tempat di sampingnya. Bima duduk di antara Rina dan Rama, menatap keduanya dengan penasaran. "Bima," mulai Rina dengan hati-hati, "bagaimana menurutmu jika kita tinggal di sini selamanya? Jika Pak Rama menjadi ayah kita?" Mata Bima membelalak, lalu dia menatap Rama dengan tatapan penuh harap. "Pak Rama akan menjadi ayah kita? Sungguh?" Rama mengangguk, tersenyum pada Bima. "Jika kau dan Rina setuju, aku ingin mengadopsi kalian secara resmi. Kalian akan menjadi anak-anakku, dan kita akan menjadi keluarga." "Tapi," tambah Rina cepat, "itu tidak berarti kita melupakan ibu. Ibu akan selalu menjadi ibu kita dan kita akan selalu mengingatnya." Bima tampak berpikir sejenak, lalu wajahnya berubah cerah. "Jadi kita akan punya ayah baru yang baik, tapi tetap ingat ibu." "Tepat sekali," kata Rama. "Dan Pak Surya tidak akan bisa membawa kita kembali?" tanya Bima. Suaranya berubah takut saat menyebut nama Pak Surya. "Tidak," jawab Rama tegas. "Dia tidak akan bisa membawa kalian kembali. Aku akan memastikan hal itu." Bima menatap Rina, lalu Rama kemudian tersenyum lebar. Aku mau Pak Rama jadi ayah kita." Rina merasa matanya basah. Melihat Bima begitu bahagia membuat hatinya terasa hangat. Mungkin ini memang yang terbaik untuk mereka. Mungkin ini adalah kesempatan mereka untuk memiliki keluarga yang utuh lagi, untuk merasakan kasih sayang dan perlindungan yang telah lama hilang dari hidup mereka. "Kalau begitu, sudah diputuskan," kata Rama. Suaranya sedikit bergetar karena emosi. "Aku akan menghubungi Pak Agus untuk memulai proses adopsinya segera." Bima melompat dan memeluk Rama dengan erat. "Terima kasih, Ayah,"
Mata Rama melebar mendengar panggilan itu, lalu dia tersenyum dan memeluk Bima dengan erat. "Sama-sama anakku." Rina menyaksikan adegan itu dengan hati yang campur aduk. Ada kebahagiaan tapi juga sedikit kesedihan saat teringat ibunya. Namun dia yakin ibunya akan senang melihat mereka bahagia dan aman. Ibunya selalu menginginkan yang terbaik untuk mereka, dan saat ini Rama adalah yang terbaik yang bisa mereka dapatkan. "Rina," panggil Rama, mengulurkan tangannya. "Kemarilah." Dengan ragu-ragu, Rina mendekati Rama dan Bima. Rama memeluk mereka berdua dengan erat, dan untuk sesaat, mereka benar-benar terasa seperti keluarga. Sore itu, Pak Agus datang untuk membicarakan proses adopsi. Dia menjelaskan bahwa prosesnya tidak akan mudah, terutama karena Pak Surya kemungkinan akan melawan. Tapi dengan bukti-bukti yang mereka miliki tentang perilaku kasar Pak Surya, mereka memiliki peluang besar untuk menang. "Kita perlu mempersiapkan diri untuk sidang," kata Pak Agus. "Rina mungkin harus bersaksi tentang apa yang dia alami selama tinggal dengan Pak Surya." Wajah Rina memucat, membayangkan harus menceritakan semua itu di depan orang banyak, di depan hakim, dan yang terburuk, di depan Pak Surya sendiri, membuatnya merasa mual. "Apa tidak ada cara lain?" tanya Rama, melihat ketakutan di wajah Rina. "Ada kemungkinan kita bisa menghindari kesaksian langsung," kata Pak Agus. "Rina bisa memberikan kesaksian tertulis atau kesaksiannya bisa direkam terlebih dahulu. Tapi itu tergantung pada keputusan hakim." Rama mengangguk lalu menatap Rina dengan serius. "Rina, aku tahu ini sangat sulit bagimu, tapi kesaksianmu sangat penting. Ini adalah langkah terakhir untuk memastikan kalian benar-benar bebas dari Pak Surya." Rina menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. "Saya mengerti, saya akan melakukannya." "Kau gadis yang sangat berani," kata Pak Agus dengan senyum kagum. "Tidak banyak anak seusiamu yang mampu menghadapi situasi seperti ini dengan keberanian sepertimu." Rina tersenyum lemah, tidak merasa seberani yang Pak Agus katakan. Tapi dia tahu ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan demi Bima, demi masa depan mereka. Setelah Pak Agus pulang, Rama mengajak Rina dan Bima untuk makan malam di restoran favorit mereka sebagai perayaan kecil atas keputusan yang telah mereka buat. Meski masih ada ketegangan tentang proses adopsi yang akan mereka hadapi, malam itu mereka berusaha untuk melupakannya sejenak dan menikmati kebersamaan mereka sebagai calon keluarga. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Keesokan paginya saat Rina sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah, Bu Siti masuk ke kamarnya dengan wajah pucat. "Rina," katanya dengan suara gemetar, "ada yang mencarimu di depan." "Siapa, Bu?" tanya Rina, merapikan seragam sekolahnya. "Pak Surya," jawab Bu Siti, suaranya hampir berbisik. "Dia datang dengan polisi." Jantung Rina seolah berhenti berdetak. "Pak Surya? Dengan polisi? Apa yang terjadi? Di mana Rama?" tanya Rina. Panik. "Pak Rama sedang berbicara dengan mereka di ruang tamu," jawab Bu Siti. "Dia menyuruhku untuk menjaga kalian di atas." Rina berlari ke kamar Bima dan melihat adiknya masih tertidur pulas. Dengan hati-hati, dia menutup pintu kamar Bima dan menguncinya dari luar. Dia tidak ingin Bima terbangun dan melihat Pak Surya. Dengan langkah pelan, Rina menuruni tangga, berusaha untuk tidak terdengar. Dia berhenti di pertengahan tangga. Dari posisi itu, dia bisa mendengar percakapan di ruang tamu tanpa terlihat. "Ini tuduhan yang sangat serius, Pak Wijaya," kata suara yang tidak dikenalnya. "Mungkin polisi. Pak Surya mengklaim Anda telah menculik anak-anaknya dan menahan mereka di sini melawan kehendak mereka." "Itu tidak benar," bantah Rama dengan tegas. "Rina dan Bima datang ke sini atas kemauan mereka sendiri. Mereka melarikan diri dari perlakuan kasar Pak Surya." "Itu fitnah," teriak Pak Surya. "Aku tidak pernah menyakiti anak-anakku. Mereka diculik oleh pria ini yang entah apa motifnya. Saya sudah mengajukan permohonan hak asuh sementara," kata Rama. Suaranya tetap tenang meski Rina bisa mendengar kemarahan di dalamnya. "Dan proses adopsi sedang berjalan dengan persetujuan anak-anak. Mereka tidak ingin kembali padanya." "Itu karena Anda telah mencuci otak mereka," tuding Pak Surya. "Anak-anak seusia mereka mudah dipengaruhi,
terutama dengan kekayaan dan kemewahan. Pak Wijaya, kata polisi, kami perlu berbicara dengan anak-anak untuk mengklarifikasi situasi ini. Tentu, kata Rama, tapi saya minta Anda melakukannya dengan hati-hati. Mereka telah melalui banyak trauma, terutama karena pria ini. Rina tidak bisa mendengar lebih banyak lagi. Dengan keberanian yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, dia melangkah turun dan masuk ke ruang tamu. Saya di sini, katanya. Suaranya lebih tegas dari yang dia kira. Semua mata tertuju padanya. Rama tampak terkejut melihatnya. Pak Surya menatapnya dengan tatapan marah. Dan dua polisi di ruangan itu memandangnya dengan tatapan menilai. Rina, kata Rama, bergerak ke sampingnya dengan protektif. Kau tidak perlu melakukan ini jika kau tidak mau. Tidak apa-apa, kata Rina, matanya terpaku pada Pak Surya. Saya ingin menyelesaikan ini sekarang. Salah satu polisi, seorang wanita paruh baya, mendekati Rina dengan senyum ramah. Halo Rina, aku Ibu Indah. Bisakah kita berbicara sebentar saja? Rina mengangguk lalu menatap Rama dengan tatapan meyakinkan, saya akan baik-baik saja. Ibu Indah membawa Rina ke ruang makan, sementara polisi lainnya tetap di ruang tamu bersama Rama dan Pak Surya. Jadi Rina, mulai Ibu Indah setelah mereka, duduklah, bisa kau ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kau dan adikmu tinggal di sini dengan Pak Wijaya? Rina menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Dia menceritakan semuanya, tentang kematian ibunya, tentang perlakuan kasar Pak Surya, tentang pelarian mereka di malam hujan itu, dan tentang kebaikan Rama yang telah menyelamatkan mereka. Dia juga menceritakan tentang pertemuan mereka dengan Pak Surya di Malioboro dan ancamannya. Ibu Indah mendengarkan dengan seksama, sesekali mencatat. Wajahnya tidak menunjukkan reaksi apapun, tetap profesional, meski cerita Rina sangat menyedihkan. Dan sekarang Pak Rama ingin mengadopsi kami, lanjut Rina. Kami sudah setuju, kami ingin tinggal di sini. Kami tidak ingin kembali pada Pak Surya. Apa kau yakin ini adalah keputusanmu sendiri? Tanya Ibu Indah hati-hati. Tidak ada yang memaksamu untuk mengatakan ini? Ini keputusan saya sendiri, kata Rina tegas. Saya lebih dewasa dari usia saya, Bu. Ibu saya meninggal dan saya harus melindungi Bima. Saya tahu apa yang terbaik untuk kami, dan itu bukan kembali pada Pak Surya. Ibu Indah mengangguk, tampak terkesan dengan ketegasan Rina. Aku mengerti. Terima kasih telah berbagi ceritamu denganku, Rina. Ini pasti tidak mudah untukmu. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Rina cemas. Apakah kami harus pergi dengan Pak Surya? Tidak, kata Ibu Indah cepat. Berdasarkan apa yang kau ceritakan dan mengingat proses hak asuh, sementara sudah berjalan, kalian akan tetap di sini sampai pengadilan memutuskan. Tapi kami mungkin perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang tuduhan Pak Surya dan juga tentang klaim kalian mengenai perlakuan kasarnya. Rina mengangguk, merasa sedikit lega. Setidaknya mereka tidak harus pergi dengan Pak Surya hari ini. Saat mereka kembali ke ruang tamu, suasana tampak tegang. Pak Surya berdiri dengan wajah merah padam, sementara Rama duduk dengan tenang meski tatapannya tajam. Kami sudah berbicara dengan Rina, kata Ibu Indah pada rekannya. Menurutku anak-anak sebaiknya tetap di sini sampai pengadilan memutuskan. Ini tidak adil, protes Pak Surya. Mereka anak-anakku secara hukum, kalian tidak bisa mengambil mereka dariku. Pak Surya, kata Ibu Indah dengan tenang namun tegas, ada tuduhan serius tentang perlakuan kasar terhadap anak-anak ini. Kami tidak bisa mengabaikannya. Sampai semuanya jelas, anak-anak akan tetap dalam pengawasan Pak Wijaya, sesuai dengan penetapan hak asuh, sementara yang sudah berjalan. Pak Surya menatap Rina dengan tatapan penuh kebencian. Kau akan menyesal, Rina. Kau pikir dia akan selalu melindungimu. Kau pikir dia benar-benar peduli padamu. Dia hanya menggunakanmu. Sudah cukup, kata polisi pria dengan tegas. Pak Surya, sebaiknya Anda pergi sekarang. Jika Anda terus mengancam anak ini, kami bisa menahan Anda atas tuduhan intimidasi. Dengan penuh kemarahan, Pak Surya berbalik dan keluar dari rumah, membanting pintu di belakangnya. Rina merasa lututnya lemas.
dan Rama cepat-cepat menghampirinya, menopangnya agar tidak jatuh. "Kau baik-baik saja?" tanya Rama khawatir. Rina mengangguk lemah. "Ya, saya hanya lelah." Kedua polisi itu berpamitan setelah memberikan beberapa instruksi dan peringatan pada Rama. Mereka juga berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kasus ini. Setelah polisi pergi, Rama membawa Rina ke sofa dan duduk di sampingnya. "Kau sangat berani, Rina. Aku bangga padamu." Rina tersenyum lemah. "Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." "Dan kau melakukannya dengan luar biasa," kata Rama, menggenggam tangan Rina. "Tapi ini belum berakhir. Pak Surya tidak akan menyerah begitu saja." "Saya tahu," kata Rina, teringat tatapan kebencian Pak Surya. "Tapi kita akan menghadapinya bersama, kan?" "Ya," kata Rama tegas, "bersama, sebagai keluarga." Di lantai atas terdengar suara langkah kaki kecil. Bima telah bangun dan sedang mencari mereka. Rina dan Rama bertukar pandang, keduanya tahu bahwa mereka harus kuat, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk Bima. Pertempuran mereka dengan Pak Surya belum berakhir, tapi setidaknya hari ini mereka telah memenangkan satu pertarungan penting. Dan untuk saat ini itu sudah cukup. 2 bulan berlalu sejak kunjungan Pak Surya dan polisi ke rumah Rama. Selama itu, proses hukum berjalan dengan intensif. Rina harus menghadiri beberapa pertemuan dengan petugas sosial, psikolog anak, dan bahkan hakim untuk memberikan kesaksiannya. Meskipun menegangkan, Rina menghadapi semuanya dengan keberanian yang luar biasa, didukung oleh Rama yang selalu berada di sampingnya. Bima, meski masih kecil, juga harus bertemu dengan psikolog anak yang dengan lembut menanyainya tentang kehidupannya bersama Pak Surya. Dengan cara yang sesuai dengan usianya, Bima menceritakan ketakutannya dan bagaimana dia lebih bahagia tinggal bersama ayah Rama dan Rina. Pagi itu Rina bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari yang mereka tunggu-tunggu, hari sidang pengadilan terakhir yang akan menentukan status hukum mereka. Apakah mereka akan secara resmi menjadi anak-anak Rama? Atau apakah Pak Surya akan mendapatkan mereka kembali? Dengan gugup, Rina merapikan gaun biru muda yang telah disiapkan Bu Siti untuknya. Ini adalah pertama kalinya dia akan mengenakan gaun seperti ini. Biasanya dia lebih suka mengenakan celana dan kaos sederhana. Tapi hari ini spesial dan dia ingin terlihat pantas untuk acara penting ini. "Kak Rina, aku takut," kata Bima yang baru saja masuk ke kamarnya. Sudah rapi dengan kemeja, putih dan celana hitam kecilnya. Rina berlutut di hadapan Bima, merapikan dasi kupu-kupu kecil di lehernya. "Tidak apa-apa untuk merasa takut, Dik. Kakak juga takut, tapi kita harus berani ya." Bima mengangguk, meski matanya masih menunjukkan kekhawatiran. "Bagaimana jika Pak Surya membawa kita pergi?" "Itu tidak akan terjadi," kata Rina tegas, meski dia sendiri tidak sepenuhnya yakin. "Rama, maksudku ayah, tidak akan membiarkan itu terjadi." "Apa kita akan menjadi keluarga sungguhan setelah ini?" tanya Bima. Matanya mulai berbinar dengan harapan. Rina tersenyum, mengelus rambut Bima dengan lembut. "Ya, kita akan menjadi keluarga sungguhan, kau, aku, dan ayah Rama." Terdengar ketukan pelan di pintu dan Rama muncul dengan setelan jas rapi. "Kalian sudah siap?" tanyanya dengan senyum, meski Rina bisa melihat ketegangan di matanya. "Sudah," jawab Rina berdiri dan menggenggam tangan Bima. Rama menatap mereka berdua dengan tatapan penuh kasih sayang. "Kalian terlihat sangat tampan dan cantik hari ini." "Ayah juga tampan," kata Bima dengan senyum lebar. Rama tertawa, kecil lalu berlutut di hadapan mereka. "Dengarkan aku," katanya serius. "Apapun yang terjadi hari ini, ingatlah bahwa aku menyayangi kalian. Kalian adalah anak-anakku, dengan atau tanpa dokumen hukum. Dan aku akan selalu melindungi kalian apapun yang terjadi." Mata Rina mulai berkaca-kaca. "Kami juga menyayangimu, ayah." Ini adalah pertama kalinya Rina memanggil Rama dengan sebutan ayah, dan kata itu terasa asing namun juga tepat di lidahnya. Rama tampak terkejut sejenak, lalu tersenyum lebar, matanya juga berkaca-kaca. "Terima kasih, Rina,"
katanya. Suaranya sedikit bergetar. Itu berarti sangat banyak bagiku. Mereka berangkat ke pengadilan dengan mobil Rama. Sepanjang perjalanan, Rina menatap keluar jendela, memikirkan betapa hidupnya telah berubah dalam beberapa bulan terakhir. Dari gadis ketakutan yang melarikan diri di tengah hujan, hingga sekarang, duduk di mobil mewah menuju pengadilan untuk menjadi bagian dari keluarga. Baru SMS di pengadilan, mereka disambut oleh Pak Agus yang sudah menunggu di depan ruang sidang. Wajahnya tampak serius tapi optimis. Semua sudah siap, katanya pada Rama. Kita memiliki kasus yang kuat, kesaksian Rina dan Bima, laporan psikolog, dan bukti-bukti perilaku kasar Pak Surya seharusnya cukup untuk meyakinkan hakim. Bagaimana dengan Pak Surya? Tanya Rama. Suaranya rendah agar anak-anak tidak mendengar. Apa dia akan hadir? Ya, jawab Pak Agus. Dia datang dengan pengacaranya. Tapi jangan khawatir, mereka tidak memiliki kasus yang kuat. Mereka masuk ke ruang sidang yang sudah cukup ramai. Di sisi lain ruangan, Rina melihat Pak Surya duduk dengan wajah masam, didampingi seorang pria berjas yang tampaknya adalah pengacaranya. Pak Surya menatap Rina dengan tatapan dingin, dan Rina cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Sidang dimulai tidak lama kemudian. Hakim, seorang wanita paruh baya dengan wajah bijaksana, membuka sidang dan menjelaskan tujuan pertemuan hari ini. Kita berkumpul di sini untuk menentukan hak asuh permanen atas Rina dan Bima, katanya. Ada dua pihak yang mengajukan permohonan. Pak Surya sebagai wali legal anak-anak sejak kematian ibu mereka dan Pak Rama Wijaya yang mengajukan permohonan adopsi. Sidang berlangsung dengan sangat formal. Pengacara Pak Surya berbicara terlebih dahulu mengklaim bahwa Rama telah mencuci otak anak-anak dan memanfaatkan kekayaannya untuk mempengaruhi mereka. Dia juga menuduh Rama memiliki motif tersembunyi dalam keinginannya mengadopsi anak-anak tersebut. Pak Agus kemudian berbicara, menyajikan bukti-bukti kuat tentang perlakuan kasar Pak Surya dan kondisi yang tidak layak saat anak-anak tinggal bersamanya. Dia juga menunjukkan laporan psikolog yang menyatakan bahwa Rina dan Bima menunjukkan tanda-tanda trauma akibat perlakuan Pak Surya dan bahwa mereka telah mengalami perkembangan positif sejak tinggal bersama Rama. Setelah para pengacara selesai berbicara, hakim memanggil Rina untuk memberikan kesaksian. Dengan jantung berdegup kencang, Rina berjalan ke kursi saksi. Dia bisa merasakan tatapan semua orang di ruangan itu tertuju padanya, termasuk tatapan tajam Pak Surya. Rina, kata hakim dengan suara lembut, aku ingin kau menceritakan dengan jujur tentang pengalamanmu. Tidak perlu takut, tidak ada jawaban benar atau salah di sini. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bercerita. Dia menceritakan tentang kehidupan mereka setelah kematian ibunya, tentang bagaimana Pak Surya berubah menjadi sosok yang menakutkan, tentang malam-malam ketika mereka harus bersembunyi di kamar karena takut akan kemarahannya, dan tentang keputusan mereka untuk melarikan diri. Dan bagaimana kehidupanmu bersama Pak Rama? Tanya hakim. Sangat berbeda, jawab Rina, matanya mencari Rama yang tersenyum menyemangatinya. Rama, maksud saya ayah Rama, memberikan kami rumah yang aman, pendidikan, dan yang paling penting, kasih sayang. Dia mengajari kami bahwa keluarga tidak selalu ditentukan oleh ikatan darah, tapi oleh cinta dan perlindungan. Dan apakah kau ingin tinggal bersamanya secara permanen? Menjadi anaknya secara resmi? Ya, jawab Rina tanpa ragu. Itu keinginan saya dan Bima. Kami ingin menjadi keluarga Wijaya. Setelah Rina, giliran Bima yang dipanggil. Meski masih kecil, Bima menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim dengan jujur dan polos mengatakan bahwa dia takut pada Pak Surya dan ingin tinggal bersama ayah Rama yang baik dan tidak pernah berteriak padanya. Pak Surya juga dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dia membantah semua tuduhan perlakuan kasar, mengklaim bahwa anak-anak telah berbohong karena dipengaruhi oleh kekayaan Rama. Tapi kesaksiannya penuh dengan kontradiksi, dan hakim tampak tidak terlalu mempercayainya. Terakhir, Rama dipanggil ke kursi saksi. Dengan tenang dan jelas, dia menjelaskan mengapa dia ingin mengadopsi Rina dan Bima. Mereka telah mengisi kekosongan dalam hidupku, katanya, suaranya penuh emosi. Setelah kehilangan istriku,
Aku merasa hidupku tidak lagi memiliki tujuan. Tapi kemudian aku bertemu Rina dan Bima, dan aku menemukan kembali arti keluarga. Aku ingin memberikan mereka kehidupan yang layak, pendidikan terbaik, dan yang paling penting, rumah yang penuh cinta dan pelindungan. Dan bagaimana dengan masa lalu Anda sendiri? Tanya hakim merujuk pada dokumen yang ada di tangannya. Di sini disebutkan bahwa Anda juga pernah mengalami perlakuan kasar dari ayah Anda sendiri. Rama mengangguk. Ya, Yang Mulia. Itulah mengapa aku sangat memahami apa yang dialami Rina dan Bima. Aku tahu bagaimana rasanya hidup dalam ketakutan, dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah menjadi seperti ayahku. Aku ingin memutus rantai kekerasan itu dan memberikan Rina dan Bima kesempatan yang tidak pernah aku dapatkan saat seusia mereka. Setelah semua kesaksian selesai, hakim mengumumkan bahwa dia akan mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian sebelum membuat keputusan. Sidang ditunda selama 1 jam. 1 jam itu terasa seperti selamanya bagi Rina. Mereka menunggu di luar ruang sidang, duduk di bangku panjang tanpa banyak bicara. Rama tampak tenang di permukaan, tapi Rina bisa melihat tangannya yang sesekali mengepal, tanda bahwa dia juga gugup. "Bagaimana menurutmu?" tanya Rina akhirnya, tidak tahan dengan keheningan. "Aku pikir kita memiliki peluang yang baik," jawab Rama, berusaha terdengar yakin. "Kesaksianmu dan Bima sangat meyakinkan." "Tapi bagaimana jika hakim memutuskan untuk Pak Surya?" tanya Rina, suaranya bergetar. "Bagaimana jika kami harus kembali padanya?" Rama menatapnya dengan serius. "Itu tidak akan terjadi. Tapi kalaupun terjadi, aku tidak akan menyerah. Kita akan mengajukan banding dan terus berjuang." Saat mereka dipanggil kembali ke ruang sidang, jantung Rina berdegup sangat kencang hingga dia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Mereka duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, menunggu hakim membacakan keputusannya. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, mulai hakim, "Saya memutuskan bahwa kepentingan terbaik Rina dan Bima adalah berada dalam pengasuhan Pak Rama Wijaya. Permohonan adopsinya dikabulkan dan Pak Surya kehilangan semua hak asuhnya atas anak-anak tersebut." Ruangan seolah berputar bagi Rina. Mereka menang. Mereka benar-benar menang. Dia menoleh pada Rama yang tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Bima yang tidak sepenuhnya mengerti prosedur hukum, melihat ekspresi bahagia mereka dan ikut tersenyum. Pengadilan juga memerintahkan Pak Surya untuk menjaga jarak minimal 500 meter dari anak-anak dan tempat tinggal mereka, lanjut hakim. Pelanggaran terhadap perintah ini akan berakibat pada tindakan hukum lebih lanjut. Pak Surya berdiri dengan wajah merah padam. "Ini tidak adil," teriaknya. "Mereka anak-anakku, dia hanya orang asing kaya yang bisa membeli keputusan pengadilan." "Pak Surya," kata hakim dengan tegas, "saya sarankan Anda untuk menerima keputusan ini dengan tenang. Perilaku seperti ini hanya membuktikan kekhawatiran tentang temperamen Anda." Dengan bantuan pengacaranya, Pak Surya akhirnya keluar dari ruang sidang, masih menggerutu dan mengancam akan mengajukan banding. Tapi Rina tahu, dari tatapan hakim dan reaksi orang-orang di ruangan itu, bahwa ancamannya tidak akan berhasil. Mereka telah benar-benar bebas darinya. Setelah menyelesaikan beberapa prosedur administratif dan menandatangani dokumen-dokumen penting, Rama, Rina, dan Bima keluar dari pengadilan sebagai keluarga yang sah secara hukum. Bima yang akhirnya mengerti apa yang terjadi, melompat-lompat kegirangan. "Jadi sekarang ayah Rama benar-benar ayah kita?" tanyanya pada Rina. "Ya adik," jawab Rina dengan senyum lebar. "Kita sekarang keluarga Wijaya secara resmi. Dan Pak Surya tidak bisa membawa kita pergi lagi?" "Tidak," jawab Rama mengangkat Bima ke dalam pelukannya. "Dia tidak akan pernah bisa menyakiti kalian lagi. Aku berjanji." Mereka memutuskan untuk merayakan kemenangan mereka dengan makan siang di restoran mewah di pusat kota. Suasana penuh kegembiraan, jauh berbeda dari ketegangan yang mereka rasakan beberapa jam sebelumnya. "Jadi," kata Rama setelah mereka selesai makan, "sebagai keluarga resmi aku pikir kita perlu merencanakan liburan pertama kita. Bagaimana dengan Bali atau mungkin Lombok?" Mata Bima melebar dengan antusias. "Bali, aku ingin ke pantai,"
Rina tersenyum, melihat kegembiraan adiknya. Bali kedengarannya menyenangkan. "Bali, kalau begitu," kata Rama dengan senyum lebar, "kita bisa pergi minggu depan setelah semua dokumen selesai diproses. Oh, dan ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan pada kalian." "Apa itu?" tanya Rina. "Bagaimana menurut kalian jika kita pindah ke rumah baru?" tanya Rama. "Rumah saat ini penuh dengan kenangan lama. Aku pikir sebagai keluarga baru, kita mungkin ingin memulai di tempat baru juga." Rina dan Bima saling pandang, lalu mengangguk setuju. Mereka mengerti bahwa Rama ingin meninggalkan kenangan tentang mendiang istrinya dan memulai lembaran baru bersama mereka. "Aku sudah melihat beberapa properti di daerah Kaliurang yang lebih dekat dengan gunung," lanjut Rama. "Tempatnya lebih kecil dari rumah kita sekarang, tapi memiliki taman yang luas untuk Bima bermain dan perpustakaan khusus untuk Rina." "Kedengarannya sempurna," kata Rina, matanya berbinar membayangkan perpustakaan pribadinya. Sore itu, saat mereka pulang ke rumah Rama, atau lebih tepatnya rumah mereka, Rina merasakan kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketakutan yang selama ini bersarang di hatinya. Ketakutan akan Pak Surya yang akan datang dan menyeret mereka kembali, akhirnya lenyap. Mereka benar-benar bebas sekarang, bebas untuk memulai kehidupan baru sebagai keluarga Wijaya. Malam itu, setelah Bima tertidur lelap di kamarnya, Rina menemukan Rama duduk di teras belakang, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. "Boleh saya bergabung?" tanya Rina. Rama menoleh dan tersenyum. "Tentu, anakku." Rina duduk di sampingnya, dan mereka terdiam selama beberapa saat, menikmati keheningan malam. "Ayah," kata Rina akhirnya. Kata itu masih terasa sedikit asing di lidahnya. "Saya ingin berterima kasih." "Untuk apa?" tanya Rama, menatapnya dengan lembut. "Untuk semuanya. Untuk menyelamatkan kami malam itu, untuk memberikan kami rumah, untuk berjuang bagi kami di pengadilan, untuk menjadi ayah yang selalu kami impikan." Mata Rama berkaca-kaca. "Tidak, Rina. Akulah yang harus berterima kasih pada kalian. Kalian telah menyelamatkanku dari kesepian dan kekosongan. Kalian telah memberiku alasan untuk hidup lagi, untuk tersenyum lagi. Apakah Ibu Ayu akan senang dengan keputusan ayah mengadopsi kami?" tanya Rina hati-hati. Rama tersenyum penuh kerinduan. "Dia akan sangat senang," katanya yakin. "Ayu selalu ingin punya anak. Dia pasti akan menyayangi kalian seperti aku menyayangi kalian." Rina mengangguk, merasa lega. Dia selalu khawatir bahwa kehadiran mereka mungkin akan menggantikan posisi mendiang istri Rama di hatinya. Tapi sekarang dia mengerti bahwa cinta tidak bekerja seperti itu. Ada cukup ruang di hati seseorang untuk mencintai banyak orang dengan cara yang berbeda-beda. "Dan ibumu," lanjut Rama, "aku yakin dia juga bahagia melihat kalian akhirnya menemukan keluarga yang mencintai kalian." Rina mengangguk, matanya mulai basah saat teringat ibunya. "Ya, ibu selalu mendoakan yang terbaik untuk kami. Kita akan selalu mengenangnya," kata Rama merangkul bahu Rina. "Dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga kita, sama seperti Ayu." Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Rina memikirkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui, dari ketakutan dan keputusasaan hingga harapan dan kebahagiaan. Hidupnya telah berubah selamanya, dan untuk pertama kalinya dia benar-benar percaya bahwa masa depan mereka akan cerah. Bintang-bintang di langit bersinar terang, seolah ikut merayakan kebahagiaan keluarga baru itu. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, Rina tahu bahwa ibunya dari tempat yang jauh juga sedang tersenyum pada mereka. Keluarga tidak selalu ditentukan oleh ikatan darah. Terkadang keluarga adalah orang-orang yang kita temukan di jalan hidup kita, yang mencintai dan melindungi kita tanpa syarat.